3, 2, 1. Open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Pada video ini kita akan membahas mengenai konsep basis data ya. Nanti teman-teman di sini akan kita pelajari apa saja sih ruang lingkup atau tujuan dan manfaat dari penerapan basis data ya, baik untuk manajemen sebuah organisasi, perusahaan atau sebuah institusi lainnya. Nah, bagaimana kelanjutannya teman-teman tetap tonton videonya sampai selesai ya. 3 2 1 open your mind. 3 2 1 open your mind. Ya teman-teman, seperti di intro tadi ya, pada video ini kita akan membahas sedikit mengenai konsep basis data ya, baik itu nanti pengertiannya, manfaat dan sebagainya. Kemudian nanti di video lainnya teman-teman akan dibuatkan sebuah tutorial atau panduan sebuah tutorial bagaimana membuat sebuah desain basis data ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman kita akan mulai apa sih basis data itu ya. Oke. Nah, teman-teman, basis data itu ada beberapa pengertian ya. Yang pertama yaitu merupakan kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Nah, mengenai sistem komputer, saya harap teman-teman sudah atau masih ingat ya di beberapa video sebelumnya. Kemudian basis data yang selanjutnya adalah merupakan suatu kumpulan data yang saling berelasi, tentunya terintegrasi. Nah, kemudian basis data adalah merupakan suatu himpunan data atau dapat dikatakan suatu arsip yang saling berhubungan. Nah, terus kesimpulan yang bisa kita tarik dari basis data ini adalah pastinya adalah basis data adalah kumpulan data ya yang terorganisir, yang disimpan dalam diakses secara elektronik, juga yang mempunyai hubungan atau relasi antar satu data ke data yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari basis data itu yang pertama itu kemudahan dan kecepatan ya, atau dalam speed ya. Mudah dan kecepatan ini dalam artian mudah mengelolanya, kemudian cepat ketika mendapatkan akses. Nah, mengelola ini ada berbagai macam fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi misalnya menambahkan datanya, bagaimana proses merubah datanya, bagaimana proses pengambilan datanya, bagaimana proses filter datanya, bagaimana proses pencarian datanya. Dan kecepatan tentunya dari cepat proses menambahkan, cepat proses mengeditnya, cepat proses mencarinya, cepat proses sortingnya. Tentunya dengan adanya basis data ini, dari segi kemudian kecepatan otomatis akan berbeda sekali jika kita menerapkan konsep data yang manual ya, dalam artian yang masih dibuat dalam sebuah catatan manual, dalam logbook atau dalam buku besar. Nah, itu juga pasti berbeda ya dari sisi kemudian kecepatannya. Kalau kita mencari data atau melakukan sorting di logbook, tentunya akan membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan jika kita memanfaatkan basis data. Nah, seperti itu. Yang kedua ada efisiensi ruang space atau ruang penyimpanan. Nah, kalau kita menggunakan basis data, umumnya pastinya ruang atau penyimpanan yang kita miliki itu akan lebih hemat ya. Lebih hemat dalam artian dalam posisi ruangannya, kemudian sumber daya lain itu akan lebih hemat dibandingkan kalau kita menggunakan konsep logbook misalnya. Kalau logbook kan kita harus misalnya perlu beberapa buku terus tuh, setiap bulan harus ganti yang baru, setiap tahun harus ganti yang baru. Nah, tapi kalau dengan basis data itu tidak terjadi demikian. Jadi biaya untuk pengadaan logbook dan sebagainya itu bisa diefisiensi atau dialihkan untuk keperluan yang lainnya. Nah, kemudian salah satu manfaat basis data yang selanjutnya adalah akurasi ya, atau akurat. Nah, kalau dalam logbook, pencatatan logbook kadang-kadang mungkin kita bisa terjadi kesalahan data ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau di basis data itu biasanya lebih akurat. Ketika datanya jumlahnya sekian ya nanti yang tampil adalah sekian. Nah, tapi kalau kita logbook, ketika contohnya kita melakukan sorting data, yang seharusnya data itu berjumlah misalnya 100 data, ketika digunakan basis data, tapi
ketika kita menggunakan logbook, sistem logbook kemungkinan itu tidak benar-benar 100, mungkin ada yang ketinggalan satu atau dua data. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang 1, 2, 3, 4 adalah ketersediaan ya atau availability. Nah, ketersediaan di sini artinya kapanpun kita membutuhkan datanya itu ada seperti itu. Cepat adanya, cepat kita memperolehnya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan sistem manual atau menggunakan logbook. Tentunya ketika kita perlu data ini sekarang cepat, ya itu tidak bisa terlaksana, harus menunggu dulu kan, menunggu mencari, menunggu mengolah baru keluar datanya. Nah, kemudian adalah completeness atau kelengkapan. Nah, lengkap ya. Kalau basis data kan pasti umumnya tuh datanya bisa kita atur sesuai dengan kelengkapan yang kita inginkan. Misalnya kita perlu ini, tentunya itu akan disediakan oleh sistem basis data ya. Tapi kalau kita menggunakan pencatatan yang manual, tentunya proses kelengkapan datanya itu kemungkinan tidak akan 100% terpenuhi karena kemungkinan ada beberapa kendala ya karena dilakukan secara manual ya atau secara konvensional. Nah, berikutnya adalah keamanan. Nah, keamanan ini kalau kita menggunakan sistem basis data, itu bisa kita atur security-nya, siapa saja yang berhak mengakses, siapa saja yang mengaksesnya misalnya hanya melihat saja, siapa yang aksesnya bisa memodifikasi atau sebagainya. Nah, tapi kalau kita menggunakan logbook misalnya, nah itu kan security-nya itu agak susah ya. Yang pertama bisa terjadi pencurian data, kemudian datanya bisa terhapus tuh atau karena logbooknya diambil orang atau dan sebagainya kan bisa hilang habis tuh tidak ada backup lagi. Nah, tapi kalau dengan memanfaatkan basis data, hal-hal yang seperti itu akan bisa diminimalisir sekali ya. Bahkan dengan adanya basis data kita bisa melakukan backup data. Nah, kita backup tertentu nih, misalnya per periode, per harian kah atau per mingguan atau per bulanan. Nah, itu bisa dilakukan backup. Sehingga misalnya data utamanya kita hilang, kita masih bisa melakukan restore dari data yang hasil backup kita. Seperti itu. Nah, kemudian dalam mengoperasikan basis data itu ada beberapa perintah yang dapat dilakukan ya atau beberapa fungsionalitas ketika kita menggunakan data ya. Yang pertama adalah perintah membuat database baru. Nah, ini pasti. Jadi sebelum data-data kita store atau kita masukkan ke dalam sebuah basis data, kita harus membuat dulu basis data kita dulu apa ya. Kemudian ada proses menghapus data ya. Nah, menghapus ini tentunya sih sangat tidak disarankan ya, tapi itu memang bisa dilaksanakan. Kenapa sih kok tidak boleh menghapus ya? Karena itu kan data kita, jadi usahakan data itu jangan sampai ada yang terhapus karena kemungkinan kalau sekarang tidak diperlukan, kemungkinan dalam 1, 2, atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu data itu diperlukan ya. Apalagi kalau sekarang konsepnya itu sudah masuk ke arah data. Data itu lebih penting lagi dibandingkan dengan uang kalau yang sekarang. Konsepnya seperti itu kalau untuk organisasi yang bersifatnya finansial atau yang orientasi ke bisnis ya. Jadi data itu lebih penting dibandingkan dengan money kayak itulah seperti itu. Karena kenapa? Karena data nanti ketika mereka olah akan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, perintah selanjutnya adalah perintah dalam membuat tabel baru dalam database. Nah, kemudian perintah menghapus tabel, kemudian ada perintah mengisi data dalam tabel, kemudian ada perintah untuk menampilkan data, perintah untuk mengubah data, dan perintah untuk menghapus data pada tabel. Nah, bedanya ya teman-teman database dan table. Kalau database itu adalah kita istilahkan adalah sebuah rumahnya, kemudian kalau table adalah bagian-bagian dari rumah tersebut atau ruangan-ruangan tertentu dalam rumah tersebut. Nah, dalam aturan menggunakan basis data itu ada hal-hal yang biasanya sih menjadi aturan baku ya. Yang pertama adalah inkonsistensi data dan redundansi data. Jadi dalam membuat atau aturan dari basis data itu tidak boleh adanya data yang tidak konsisten atau adanya duplikasi data. Jadi tidak boleh ya seperti itu. Contoh misalnya dalam data buku misalnya ya. Buku misalnya dengan judul A, pengarang A, tahun A itu sudah dimasukkan, itu tidak bisa lagi kita masukkan untuk data yang kedua ya. Karena apa? Karena terjadi redundansi atau duplikasi data. Padahal datanya sudah ada kok kita masukkan lagi. Nah, itu yang salah satu aturan yang tidak boleh seperti itu. Kemudian pengaksesan data. Nah, pengaksesan data ini tentunya bisa kita atur kalau dalam basis data ya, siapa saja yang berhak mengakses, apa saja role-nya. Misalnya si A ini bolehnya hanya melihat saja, si B itu bisa full access ya seperti itu.
Nah, kemudian data terisolasi standarisasi. Nah, maksud di sini adalah ketika kita menggunakan database, umumnya adalah sudah ada standar tertentu dalam pengelolaan basis data. Nah, kemudian masalah security nih. Nah, seperti disinggung di sebelumnya adalah security ini adalah sebuah hal yang penting sekali dilakukan agar memproteksi data kita ya seperti itu. Kemudian aturan basis data adalah ketika kita membuat basis data kita harus bisa memastikan bahwa data kita itu bisa diakses oleh banyak orang. Banyak orang di sini artinya banyak orang yang atau orang-orang yang memang dipercayakan atau memang diyakini bahwa itu bisa memakai data kita. Contoh, misalnya di bagian kepegawaian, kita sudah membuat sebuah data kepegawaian ini lengkap ya, historinya. Nah, kemudian di sub pegawaian lain, misalnya di bagian apa, itu perlu data pegawai kita. Nah, itu kita harus bisa memastikan bahwa di bagian tersebut, misalnya bagian keuangan itu tahu, oh data pegawai A itu ini. Ya. Misalnya seperti itu. Nah, berikutnya ada komponen-komponen dalam menunjang sistem basis data. Ya. Yang pertama, itu adalah hardware, berarti harus ada perangkat keras ya. Kalau nggak ada perangkat kerasnya otomatis ya tidak bisa diproses ya seperti itu. Nah, kemudian ada operating system. Nah, berarti ada sistem operasi. Nah, mengenai sistem operasi nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, kemudian adalah database sendiri. Jadi, ya kalau kita mau menggunakan database harus kita lakukan instalasi database. Nah, kemudian ada DBMS, Database Management System. Nah, nanti database sama DBMS ini bedanya adalah kalau ya DBMS adalah bagaimana dia sebuah aplikasi lagi yang mengelola dari sebuah database. Kalau database hanya sifatnya hanyalah kumpulan-kumpulan data saja. Tapi kalau sudah DBMS berarti ada aplikasi yang mengelola database itu atau yang memanajemen database itu. Seperti itu. Biasanya kalau DBMS ini sudah berupa aplikasi yang bisa kita klik-klik ya, sudah visual ya. Tapi kalau hanya database saja umumnya hanya berupa kode-kode program tertentu. Nah, itu yang membedakan. Mungkin kalau yang awam itu agak susah ketika menggunakan database. Nah, tapi kalau sudah ada DBMS-nya itu mudah. Nah, salah satu contoh DBMS yang sudah kalian pelajari adalah di mata kuliah pada semester sebelumnya adalah Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu sendiri adalah merupakan sebuah database management system ya. Jadi bukan database tapi sudah ke arah DBMS seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengguna. Nah, ini otomatis ya ketika kita membuat sebuah sistem basis data atau database pasti harus ada yang menggunakan. Jadi kalau nggak ada menggunakan ya buat apa kita buat ya. Nah, kemudian ada namanya database administrator. Nah, ini penting sekali umumnya kalau di sebuah perusahaan-perusahaan teknologi ya, itu ada yang namanya database administrator. Jadi database administrator ini gunanya adalah yang mengelola security, kemudian memastikan pengguna-pengguna database-nya nanti siapa-siapa saja, kemudian memastikan keamanan dari datanya supaya tidak dicuri orang atau tidak di-hacking orang. Ini adalah tugasnya seorang database administrator yang juga biasanya mengelola datanya. Misalnya dia akan menambahkan data ini, terus merubah data ini. Nah, itu tugasnya seorang database administrator. Berikutnya adalah tujuan dari pembuatan basis data ya. Nah, tujuan utamanya ketika sebuah organisasi atau perusahaan itu membuat basis data adalah biasanya adalah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menemukan kembali arsip atau data. Ya, ya. Jadi umumnya data setelah di store atau sudah dimasukkan ke dalam basis data tuh gimana caranya supaya itu mudah sekali ditemukan kayak gitu ya, mudah dan cepat. Itu sih tujuan utamanya ya. Nah, tujuan-tujuan yang lain selain tujuan utama dalam pengelolaan basis data adalah yang pertama, data-data dalam basis data digunakan oleh banyak pemakai ya. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian penekanan biaya ini juga tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau kita menggunakan bukan pasti ada pengadaan alat tulis dan sebagainya itu bisa dikurangi. Kemudian menghilangkan proliferasi atau terjadinya pengembangan sistem ganda. Nah, jadi maksud di sini adalah ketika bagian pegawai itu sudah mempunyai database pegawaian, data-data pegawai, jadi di bagian lain jangan lagi membuat. Nah, kita cukup melakukan sinkronisasi data saja ya, atau kita meminta misalnya supaya kita bisa mengakses data itu. Jadi menghilangkan adanya pengembangan sistem ganda seperti itu. Jadi kalau sudah di satu bagian sudah ada, bagian lain tinggal meminta saja tanpa harus membuat lagi. Nah, kemudian ada yang namanya performa atau meningkatkan performa. Performa ini banyak ya.
baik dari sisi efisiensi data, kemudian kecepatan akses, kemudian hasil-hasil yang digunakan, kemudian berbagai macam hal ya. Artinya untuk performanya itu bisa misalnya nih, kalau kita menemukan data sekian, kita harus punya waktu sekian mendapatkan, tapi dengan basis data itu bisa mudah. Nah, kemudian dari kemudahan itu, dari kecepatan itu pasti akan meningkatkan performa dari sebuah perusahaan. Performanya gimana? Misalnya dia cepat melakukan analisa kebutuhan karena data yang sudah ada. Kemudian cepat dalam menentukan strategi ke depannya seperti apa. Nah, hal-hal yang tersebut yang bisa meningkatkan performa dalam sebuah perusahaan. Yang berikutnya adalah kejelasan data yang tersedia untuk diakses. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa data itu harus tersedia ketika diperlukan. Misalnya Anda sebuah pemilik perusahaan misalnya ya. Jadi Anda ingin mengetahui nih bulan ini atau hari ini itu produk apa aja yang laku dijual seperti itu ya. Berarti Anda sudah langsung akan mendapatkan pada saat itu juga. Tidak lagi melakukan rekap data dan sebagainya. Nah, kemudian kemudahan pemakaian dan fleksibilitas penggunaan. Nah, ini juga biasanya sistem yang menggunakan basis data itu akan lebih dimudahkan. Misalnya, saya kalau misalnya perlu pencetakan data ya, kita tinggal memasukkan aja misalnya periode datanya mau apa. Misalnya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember nih. Kita tinggal klik aja, nanti tinggal klik tombolnya, misalnya nanti akan langsung keluar datanya seperti itu. Nah, itu yang mudah dalam pemakaian dan fleksibel. Fleksibel ini dalam artian ya bisa kita setting periodenya kapan, waktu kita mau mengaksesnya kapan, itu sudah disediakan oleh sistem. Kemudian kebutuhan data dapat dipenuhi dengan cepat. Nah, seperti tadi contohnya ya. Jadi ketika kita perlu data pada hari ini juga, berarti ya pada hari itu juga kita mendapatkan datanya dan akurat ya seperti itu. Kemudian perubahan yang mudah. Perubahan yang mudah di sini artinya ketika ada sebuah data itu yang bisa kita salah input ya, itu akan kita mudah dalam satu memperbaikinya. Tinggal kita edit, kita perbaiki kolomnya, udah beres ya. Tapi berbeda kalau kita menggunakan logbook. Kalau logbook kita sudah misalnya kita punya 100 data nih ya. Nah, yang salah itu di data ke-50. Nah, kalau kita menggunakan logbook kan kita agak susah tuh merubahnya. Yang pertama, misalnya harus menghapus dulu atau ceritanya kita menggunakan tip X ya. Nah, seperti itu terus kemudian menulis lagi. Iya kalau kolomnya itu masih sesuai, tapi kalau ternyata memerlukan data yang lebih panjang lagi, otomatis kita akan susah mengakalinya ya, ceritanya seperti itu. Nah, tapi kalau dengan melakukan basis data itu akan mudah saja kalau untuk proses editnya karena tidak akan memakan kolom-kolom lain kalau di basis data. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah akurasi dan konsistensi. Nah, akuratnya itu pasti jelas ketika data itu jumlahnya 100 ya pasti basis datanya akan menyediakan 100 data. Tidak bisa kurang atau tidak bisa lebih. Kemudian juga konsisten. Nah, konsisten dalam artian ya kalau datanya A, ya pasti nanti ketika outputnya keluar di pasti A. Seperti itu. Tidak ada data yang terdouble ya, juga seperti itu. Nah, kemudian adalah privasi dan keamanan. Tadi sudah disinggung ya bagaimana masalah privasi dan keamanannya. Kemudian ketersediaan data ini juga sudah disinggung bahwa dengan basis data pasti data itu akan tersedia kapanpun kita memerlukannya ya. Dalam pengelolaan basis data itu sebenarnya secara tidak langsung ketika Anda misalnya kemarin di mata kuliah Microsoft Access itu Anda sudah melakukan 3 bahasa database. Yang pertama adalah data definition language, kemudian data manipulation language, kemudian data control language. Nah, DDL itu merupakan struktur database yang menggambarkan desain database secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Jadi DDL ini adalah bahasa yang menggambarkan desain saja. Kemudian desainnya itu seperti ini. Oke, ya nanti akan dibuat seperti itu. Ya, misalnya kita membuat dulu nih database-nya, berarti itu. Nanti membuat table, berarti pakai DDL. Jadi membuat database, membuat table, itu termasuk dalam DDL. Kemudian ada data manipulation language atau DML. Nah, ini biasanya untuk mengakses atau memanipulasi data ya. Biasanya misalnya kalau kita menambahkan data, mengedit data, melakukan sorting data, kemudian melakukan penghapusan data, itu sudah menggunakan yang namanya DML ya. Jadi ada perbedaan antara DDL dan DML. Seperti itu.
Kemudian ada yang namanya DCL atau Data Control Language ya, berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna. Nah, ini jelas ya kalau DCL nanti yang mengatur si pengguna A ini bolehnya hanya menambahkan saja karena dia levelnya mungkin staff. Tapi kalau yang sudah manajer misalnya dia bisa menghapus data, dia bisa edit data, dia bisa menambahkan data juga, dia bisa mengatur report, itu dan sebagainya itu di DCL. Jadi ada perbedaan antara DDL, DML, dan DCL. Kalau DDL biasanya dia hanya menggambarkan desain, misalnya kayak membuat basis datanya, membuat table, terus sebagainya. Tapi kalau sudah manipulasi atau DML dia bisa menambahkan data, mengedit data, kemudian menghapus data, sorting, searching, nah itu dan sebagainya. Kemudian kalau DCL itu hanya mengatur hak akses yang berhak menggunakan dari basis data tersebut. Nah, itu mengenai bahasa-bahasa atau bahasa basis data. Nah, kemudian adalah lingkungan sebuah basis data ya. Ini menurut Koch 2005 ya dalam buku karya Jenner Simamarta dan Imam Paryudi. Lingkungan basis data adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Nah, dalam lingkungan basis data, pengguna memiliki alat untuk mengakses data, pengguna melakukan semua tipe pekerjaan dan keperluan mereka bervariasi seperti menggali data, memodifikasi data, dan berusaha membuat data baru. Masih dalam lingkungan basis data, pengguna tertentu tidak diperbolehkan mengakses data baik secara fisik maupun logis. Nah, jadi lingkungan basis data adalah sebuah lingkungan ya yang pokoknya di mana basis data itu dapat diakses atau dimanipulasi untuk kegiatan bisnis. Nah, kegiatan bisnis ini tidak hanya bisnis yang berorientasi ke finansial, tapi bisnis lain ya. Contohnya kayak organisasi yang nirlaba yang tidak memerlukan laba, pasti dia juga punya bisnis tertentu ya. Jadi bisnis ini adalah konsepnya adalah umum, jadi sesuai dengan proses bisnis dari lembaga atau organisasi atau perusahaan tersebut ya. Seperti itu. Kemudian teman-teman dalam membuat sebuah basis data kita harus bisa melakukan perancangan ya. Nah, jadi Anda kalau Anda sih sebenarnya tidak perlu membuat sebuah database-nya, tapi Anda harus paham bagaimana merancangnya. Yang pertama adalah proses perencanaan. Nah, sebelum kita membuat basis data ya, kita harus bisa merencanakannya datanya dulu seperti apa. Misalnya keperluan datanya itu untuk apa gitu ya. Contohnya kalau misalnya kita mau membuat database perpustakaan, berarti kita harus bisa lagi menentukan kita perlunya nanti adalah table buku, kemudian table pengunjung, kemudian table administratornya atau administrasinya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, itu nanti kita tentukan perancangannya seperti apa. Nah, di situ kita tentukan ya rencananya seperti apa. Terus nanti misalnya datanya itu nanti misalnya bisa dilakukan pencarian misalnya dalam periode tertentu atau per bulan atau per minggu. Nah, kemudian nanti backupnya itu Anda lakukan misalnya direncanakan itu per 3 hari. Nah, itu sudah Anda tentukan dalam proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini tidak harus bisa dalam diagram atau Anda misalnya tulis per poin-poin saja. Misalnya poin 1 kayak tadi ya. Perlunya tabelnya ABC. Kemudian waktu backupnya adalah 3 hari. Nah, itu Anda tentukan dalam proses perencanaan. Kemudian mendefinisikan sistem. Nah, sistem di sini adalah nanti kira-kira prosedurnya itu seperti apa. Nah, misalnya di sistem yang Anda rancang nanti mampu melakukan proses pencatatan penginputan data buku, perubahan data buku, nah seperti itu. Kemudian juga ada proses pencatatan peminjaman buku, pengembalian buku, proses misalnya dendanya seperti apa. Nah, itu Anda definisikan dalam sistemnya nanti seperti apa yang ingin Anda buat ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah analisis dan pengumpulan kebutuhan. Nah, umumnya ketika Anda sudah membuat perencanaan, berarti Anda harus melakukan analisis dan mengumpulkan kebutuhannya sudah sesuai apa tidak sama objek. Jadi pada poin ketiga Anda sudah harus turun ke lapangan memastikan bahwa yang Anda rencanakan dan Anda definisikan sistem itu sudah kira-kira sudah pas sama yang di tempatnya. Jadi Anda di situ akan melakukan analisis
yang Anda rencanakan itu sudah tepat atau tidak. Nah, kalau tidak nanti Anda bisa analisis ulang. Kemudian Anda mengumpulkan data-data atau data-data yang Anda butuhkan agar sistem basis datanya dapat berjalan dengan baik proses perancangannya nanti. Nah, setelah analisis dan mengumpulkan datanya itu sudah tepat ya, perencanaan sudah oke, definisi sistem yang Anda terapkan sudah oke, analisis dan pengumpulan kebutuhan sudah pas. Kemudian Anda baru melakukan proses perancangan basis data. Tabel-tabel apa sudah Anda susun, kemudian tipe-tipe datanya seperti apa, panjang datanya seperti apa, itu sudah Anda susun. Dan juga masalah relasi-relasinya seperti apa. Ketika sudah membuat sebuah sistem perancangan basis data, tahap yang dilakukan berikutnya adalah merancang aplikasi agar dapat tersinkronisasi dalam basis data yang Anda buat. Jadi kalau tadi kita melakukan manajemen data buku atau perpustakaan, tadi ada data buku, ada pengembalian, ada peminjaman, ada denda. Nah, kita sudah merancang aplikasinya. Merancang sini dalam artian kalau Anda cukup melakukan designing saja, desain aplikasi nanti seperti apa, nanti di situ aja. Jadi kalau membuatnya biarkan pihak ketiga atau yang mengetahui bagaimana proses software engineering atau rekayasa perangkat lunaknya seperti apa. Tapi Anda cukup melakukan perancangan aplikasi, ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat prototype. Nah, membuat prototype ini artinya hasil sementara dari aplikasi yang Anda buat ya. Misalnya 50% sudah aplikasinya jadi, itu bisa sudah Anda terapkan atau kita tempatkan di di lokasi ya. Di lokasi yang akan Anda terapkan aplikasinya. Kemudian melakukan implementasi. Nah, implementasi ini tentunya dari prototype tadi ya. Dilakukan implementasi, Anda cek, Anda pastikan bahwa sistemnya sudah berjalan dengan sempurna. Nah, kemudian ada masalah konversi data. Nah, konversi data ini biasanya sih, misalnya nih, dari data yang Anda buat bisa Anda konversikan dalam bentuk hal yang berbeda atau format yang berbeda. Misalnya kalau yang dari akses, datanya bisa dijadikan PDF, dijadikan formatnya Excel seperti itu ya, atau format-format lainnya. Nah, ketiga adalah dilakukan proses pengujian. Proses pengujian ini biasanya dilakukan sebelum itu dipakai di objek yang akan menggunakan sistem ya. Jadi sebelum dipakai dilakukan uji dulu. Nah, ketika sudah dipastikan oke, baru kita diterapkan di objeknya. Nah, selama di penerapan di objek di awal-awal juga masih dilakukan rangkaian pengujian. Misalnya database yang kita buat atau sistem yang kita buat itu mampu menampung berapa data sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya ternyata dalam 1 minggu datanya udah full, berarti kita ada kesalahan dalam melakukan perancangan. Nah, itu nanti kita akan editing ulang proses perancangan basis datanya agar datanya itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, proses perubahan-perubahan tadi itu kita akan masuk ke dalam proses pemeliharaan operasional. Jadi selama di situ dipakai itu akan kita lakukan pemeliharaan ya. Kayak tadi ya, misalnya keperluan datanya tuh harus bisa besar, dalam 1 hari itu tidak lemot kalau diaksesnya, nah seperti itu. Kemudian proses peminjaman juga bisa dilakukan dengan cepat lagi, itu dan seterusnya bisa Anda lakukan proses pemeliharaannya seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman kita akan bahas mengenai beberapa perangkat lunak basis data ya. Dalam hal ini adalah DBMS-nya. Nah, DBMS-nya apa aja sih? Yang pertama ada Microsoft SQL Server, ada namanya Oracle, ada namanya Sybase, ada namanya Interbase, ada Xbase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft Access. Nah, teman-teman kan di sini pasti sudah ya memahami atau familiar sama Microsoft Access. Intinya mereka ini adalah sebuah aplikasi yang manajemen basis data ya seperti itu. Nah, pasti mereka mempunyai plus minus dalam proses penerapannya. Nah, kayak Microsoft Access itu mungkin akan terbatas seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau umumnya kalau ini sekedar sharing pengetahuan ya. Kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan sistem yang online atau berbasis web itu biasanya bisa menggunakan MySQL, ada namanya PostgreSQL, Oracle, atau menggunakan Microsoft SQL Server untuk keperluan, biasanya kalau SQL Server itu untuk keperluan organisasi atau perusahaan tertentu ya, yang memang mereka mempunyai server sendiri, biasanya seperti itu. Nah, kalau MySQL, PostgreSQL itu biasanya bisa juga dilakukan untuk komputer server, namun juga bisa dilakukan
bagi yang non server ya, seperti itu. Nah, itu sekilas aja ya. Jadi ada beberapa perangkat lunak basis data ya. Nah, berikutnya dalam pengaplikasian basis data. Nah, tentunya teman-teman dalam mengaplikasikan basis data ini sudah banyak sekali atau sudah dilaksanakan atau diterapkan oleh berbagai macam industri ya. Yang pertama, mungkin ada industri manufaktur. Manufaktur ini jadi dia bisa mengelola tuh dari proses awal dia sampai akhir keluarnya produk ya, baik dari bahan baku, kemudian stok di gudang seperti apa, hingga proses produksinya sampai jadi ya, itu sudah dilaksanakan atau diaplikasikan oleh industri manufaktur. Jadi tidak ada nanti istilah misalnya ada industri pembuatan baju ya. Misalnya hari ini kok tiba-tiba kehabisan bahan baku, itu tidak akan terjadi. Biasanya dengan mengaplikasikan basis data itu mereka sudah tahu kalau misalnya stok bahan jadinya tinggal menipis, mereka pasti akan melakukan manajemen manajemen bahan baku ya. Dalam artian akan melakukan reorder lagi atau order lagi seperti itu, sehingga barang jadinya atau bahan bakunya tidak akan mengalami kehabisan bahan ya, seperti itu. Nah, kemudian manajemen rumah sakit, nah tentunya ini pasti sudah diaplikasikan ya kalau sekarang ya. Jadi kita sudah tahu riwayat penyakit pasien itu seperti apa, pernah dirawat di mana, pernah dirawat di kamar apa, dan sebagainya, bahkan sampai yang ke obat-obatnya itu juga ada di situ ya. Kemudian ada manajemen perpustakaan, ini sudah pasti ya. Jadi dengan adanya manajemen perpustakaan kita tahu tuh posisi buku itu di rak apa, di bagian apa, kemudian yang minjam buku ini siapa saja, misalnya, terus buku itu frekuensinya dipinjam dalam sebulan tuh berapa kali. Nah, itu akan muncul jika kita menerapkan basis data. Nah, gitu juga dengan perhotelan ya, konsepnya sama. Jadi dengan menerapkan basis data kita tahu misalnya jumlah pengunjung kita selama bulan ini tuh berapa, kemudian jenis kamar apa saja yang sering dipakai, kemudian misalnya pendapatan kita apa saja, berapa dalam berbulan misalnya. Nah, itu akan bisa diaplikasikan jika kita menggunakan basis data. Nah, kalau perbankan pasti otomatis teman-teman sudah menggunakan sistem berbasis basis data ya, karena sudah tersinkronisasi dengan OJK, dengan BI, dan lain-lainnya. Kemudian perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi juga pasti sudah menerapkan ini ya, karena kalau tidak itu akan sangat susah sekali ya. Karena dengan menerapkan basis data kita tahu jumlah mahasiswa yang aktif berapa, jumlah per prodi mahasiswanya berapa, kemudian dan lain-lainnya. Nah, kemudian di penerbangan juga seperti itu ya, pasti kita tahu tuh schedule pesawat ini jam sekian dengan nomor penerbangan ini, tujuannya kemana, waktu tempuhnya berapa, nanti statusnya apakah landing atau lagi di cancel atau masih di dalam schedule. Nah, itu semua sudah diterapkan. Nah, kemudian masih banyak juga industri-industri lainnya yang menerapkan basis data. Namun umumnya sekarang sudah semua ragam industri sudah menerapkan konsep basis data ya, di mana datanya diolah kemudian dapat diakses dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga videonya dapat menambah wawasan kalian. Oke, ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, open your mind. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.